Salah satu kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh kaum muslimin wal muslimat adalah disampaikannya kita sekalian ke kemuliaan bulan suci Ramadan. Sesuai dengan hadis Kangjeng Nabi, inna rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Terkait pada bulan tersebut, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap seorang hambanya yang sangat istimewa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sedangkan bulan Sya'ban adalah wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bagi Kangjeng Nabi Muhammad puncak karir sebagai hamba itu bukan dengan gelar Nabiullah, bukan pula dengan gelar Rasulullah, tapi sebuah gelar yang disematkan langsung oleh Allah, yakni Abdullah, hamba Allah, dalam kalimat surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi bi'abdihi. Bi'abdihi adalah, yang dimaksud adalah kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Sya'ban, terutama pada nisfu Sya'ban, itu adalah puncak penghambaan seorang hamba, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengabdian tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik. Alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan ibadah terbaik pada bulan nisfu Sya'ban, wabil khusus di Masjid Tajul Arifin ini dengan pelaksanaan sholat sunnah khair sebanyak 100 rakaat, ya. Nah, ini sebagai contoh dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW bahwa Kangjeng Nabi saja yang bergelar Rasulullah menyatakan dirinya adalah hamba dan puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala keningnya sedang bersujud kepada Allah. Alhamdulillah. Sedangkan bagi umatnya tiada lain dan tiada bukan puncak bulan sebagai sayyidus syuhur, rajanya bulan, itu adalah bulan suci Ramadan, yang sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang lain, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kalau seandainya umatku mengetahui apa-apa yang terdapat keberkahan di dalam bulan suci Ramadan, latamannau, niscaya mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkannya? Antakuna sanah kulluha Ramadan, bahwa seluruh bulan itu sudah saja dinamai Ramadan katanya. Padahal bulan menurut hitungan Allah adalah 12, tapi karena saking kesengsremnya berkah-berkah yang ada di dalam bulan Ramadan, sudahlah, jangan ada Muharram, jangan ada Shofar, jangan ada segala macam, yang ada hanya Ramadan. Tapi itu latamannau, kalau seandainya mereka tahu, maka berharap akan seluruh tahun itu bernama Ramadan. Maka kan tidak mungkin ya Ramadan itu selama setahun, betul? Yang ada berapa bulan? 1 bulan. Maka bagi kita seorang sunnah mah soson. Apa itu soson? Soson dalam artian sungguh-sungguh di dalam menjalankan. Sungguh-sungguh di dalam menjalankan bulan suci Ramadan, ya.
Nah, alhamdulillah tadinya kami ya para pengurus kayak kalau Ramadan kayaknya sedikit, ternyata banyak gitu ya. Oke. Maka sayang kalau dihentikan ya, sayang banget gitu ya. Kami sebagai pembaca materinya merasa sayang untuk melewatkan keilmuan begitu saja, dan ibu-ibu pun insya Allah merasa sayang pula ya dengan keberkahan yang ada di dalam taklim. Jangankan satu taat ya, jangankan sesaat ini 1 jam bersama Allah dalam merengkuh rahmat dan ridhonya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemauan dan kemampuan di dalam menghadiri majelis taklim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, berwisata ke Raja Ampat. Kok kakek terlatih? Ngantuk gitu kakek. Ulangi kak. Berwisata ke Raja Ampat. Disuguhi oleh masyarakat dengan ketupat. Mantap sekarang, mantap. Berenang kita ke samudra ma'rifat, berbuah kolbu ingin semakin dekat. Luar biasa Umi ini. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, kenapa pembahasan pantunnya nyerepet-nyerepet kepada makrifat? Karena memang pada hikmah yang nomor 62 ya, hikmah nomor 62 Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan sesuatu yang tangga untuk mencapai makrifat. Tangga untuk mencapai makrifat ini bukan berarti kita materinya susah-susah, enggak. Justru ini yang ringan-ringan. Tuan Syekh menyatakan anta hurun mimma anta anhu anisun, bahwa engkau akan terbebas dari segala sesuatu apa yang engkau berikan, apa yang engkau lepaskan. Misal kita selama, mohon maaf, bukan kita itu, saya selama memegang uang itu berpikirnya, kemana lagi uang yang carinya? Terus kemana nih? Apa yang harus dibelanjakan ini? Kalau sudah ada belanja apa lagi ini dengan uang ini? Betul? Saya dia. Maka Tuan Syekh Ibnu Athaillah menyatakan anta hurun mimma anta anhu ayisun, bahwa engkau akan terbebas dari apa yang selama ini engkau lepaskan. Kita tertuju kepada uang, maka uang itu lepaskan saja, maka dengan sendirinya kita akan terbebas. Bahwa uang itu bukan hanya satu-satunya rizki, justru yang tanpa kita sadari, rizki yang di majelis taklim khususnya ya, di majelis taklim rizki terbesar itu apa? Ilmu pengetahuan. Betul, ilmu pengetahuan. Walaupun secara tidak kasat mata, tidak kelihatan oleh mata, ilmu itu apa sih? Datang, duduk, dengerin, kadang ngantuk gitu ya, pulang gitu. Kan tidak ada yang dibawa gitu ya, tidak ada yang dipegang, tidak ada yang disakuin, tapi tidak terasa. Ternyata subhanallah, kalau kita memegang suatu benda itu akan terasa berat, dan pikiran kita dan kalbu kita akan semakin tertuju kepada hal tersebut. Beda dengan dapat keilmuan, subhanallah, kita bertahun-tahun hadir ke majelis taklim, dapat ilmu fikih, dapat ilmu tauhid, dapat ilmu tasawuf. Alhamdulillah, secara bertahap kita ingin melaksanakan amaliyah apa yang terdapat di dalam majelis taklim tersebut. Contoh,
di dalam ilmu fikih kita katakanlah kesepakatan di majelis talim tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kan kita talim-talim saja ya. Bagaimana kalau seandainya kita gabungkan dengan pelaksanaan salat sunnah tasbih? Setuju gitu ya. Bertahun-tahun ibu dan semuanya hadir ke majelis talim, mungkin ya bagi saya baru melaksanakan sholat tasbih di majelis duha. Ada yang betul nggak? Masa betul ini? Nah, tanpa terasa justru ilmu dan amaliyah kita semakin bertambah, betul? Nah, itulah rizki terbesar yang Allah limpahkan ke majelis taklim, orang-orang yang hadir majelis taklim, majelis zikir, adalah peningkatan ilmu dan amaliyah. Alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian Tuan Syekh menyatakan pula, wa abdun lima anta lahu tamiun. Justru engkau akan menjadi hamba bagi sesuatu yang engkau berharap selamanya ada di dalam diri kamu, di dalam diri kita. Contoh, uang pengen selalu ada. Ya, ternyata dengan keuangan semakin membebani hidup dan pikiran kita. Saya sering ngobrol-ngobrol sama istri gitu ya. Apa yang selama ini istri risaukan justru masalah masakan. Betul kak? Pagi makan dengan apa ya? Kemudian siang makan apa ini? Makan malam itu apa gitu ya? Berarti ya 3 kali terbebani ya. Coba tanya bapak-bapak, kita pernah memikirkan urusan dapur nggak? Alhamdulillah. Sampai gitu ya makan. Kita mah tahunya apa saja ya. Justru Masya Allah yang terbebani adalah istri kita. Tapi subhanallah, ini adalah kerjasama yang ibarat sebuah tim sepak bola ya. Kalau semuanya menjadi stiker, bagaimana kalau kebobolan? Kan semuanya akan kalah dengan sendirinya gitu ya. Ada stiker, ada bag, ada apa lagi itu ya. Maka inilah sebuah kerjasama yang dilakukan oleh suami istri, yang dimana peran sebagai suami untuk mencari nafkah di luar dan peran sebagai istri untuk membenahi apa yang ada di dalam. Ini adalah sebuah tim kerjasama yang mudah-mudahan semakin dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahimahullah, terkait dengan ketika sesuatu yang terlihat dan terjamah dengan diri kita, itu biasanya semakin lama kita memikirkan semakin pusing. Ya, ibu ada nggak yang mikirin ilmu? Aduh, bagaimana ya saya bisa belajar ini? Kira-kira begitu nggak Bu? Kalau kita udah tingkatan ibu-ibu, kayaknya jarang ya. Itu tadi yang terpikirkan bagaimana caranya besok menunya biar nggak bosen gitu kan. Nah itu kan, tapi semakin lama kita semakin pusing ketika kita semakin memikirkan. Ataupun apapun itu urusan dunia, semakin kita pikirkan bukan semakin tenang, tetapi semakin kita mikir semakin kita pusing. Ya, nah, semakin kita mikir semakin kita pusing. Tapi coba ketika saat diri kita zikir kepada Allah, saat kita baca Quran, saat kita sholat, kalau kita zikirnya, sholatnya betul-betul berpikir atas bagaimana caranya dekat dengan Allah, bukan pusing, tetapi yang ada tenang. Ya, coba kalau tapi yang bikin pusing apa? Sholat masih mikirin masak. Itu bikin pusing ya Bu. Ya, sholat masih mikirin menu. Ketika kita zikir masih kadang berpikir gitu ya, saat mikir zikir tapi kita kadang mikir, itu yang bikin kita pusing.
Tetapi saat ketika diri kita beribadah semata-mata bagaimana caranya dekat dengan Allah, bagaimana diri kita bisa mencintai dan ingin terus bersama dengan Allah, yang ada justru malah ada ketenangan. Betul kan? Saking tenangnya ibu dikir 2 menit udah begini. Ya kan? Coba kalau ngambil dikir-dikirnya, gak bakal tidur, gak bakal nundutan, betul kan? Ya, salah satunya adalah ketenangan jiwa. Maka ketika diri kita bagaimana caranya ketika diri kita beribadah melakukan amaliyah yang lain agar semata-mata ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika diri kita sadar saya itu Bu, mindset kita yang harus kita rubah. Tadi mikir masak penuh, apalagi mikirin anak-anak bosan gak ya, suka gak ya? Terkadang kan seperti itu kan kita mikirnya, ya. Tapi kalau kita mikirin itu jadi pusing. Tapi kalau udahlah, yang penting mudah-mudahan Allah suka. Kemarin masih ingat rumusnya? Seandainya kita masak kita terakhir, jadikan masak ini terbaik. Ya, jadi kalaupun sudah niat seperti itu, udahlah apa-apa. Ya, nggak jadi pikiran. Saya sekarang ini berapa hari? Dari Selasa 3-4 harian lagi menggantikan bendahara karena nggak masuk sekolah. Terus terang Bu, ngitung duit masalahnya pusing kata saya. Ini mikirin dunia, ya berapa jam kita ngitung ini mah pemasukan dan lain sebagainya, ternyata pusing kata saya. Semakin kita pusing, tapi ketika kita duduk, ya duduknya di majelis taklim, duduknya baca Quran, mau murojaah sama anak-anak. Saya ngajar ketika sama anak-anak ya, murojaah sehari mungkin telinga bisa mendengarkan berapa juz ya ketika murojaah anak-anak. Itu nggak ada pusing-pusingnya, ada enjoy aja. Nggak berasa waktu, nggak berasa terlalu cepat, begitu cepat. Tapi kalau ketika kerja, ya urusan dunia, semakin kita lama, yang ada penat mikir bagaimana caranya terus. Maka ternyata saat urusan dunia tadi, lepaskan saja. Jangan sampai terbawa ke dalam hati, apalagi sampai ke nah, yang ada nanti ibu tidur pun ngigo gitu kan, dan lain sebagainya. Aduh ini kita belum dapat tiket lebaran, tiket pulang kampung dan lain sebagainya ya. Nah maka saat diri kita bagaimana caranya diri kita semakin ingin dekat dengan Allah, bagaimana caranya ingin semakin Allah suka kepada kita. Apalagi di dalam Ramadan ini, ya ketika Ramadan ini jadikan momen-momen setiap saatnya tadi ingin terus menjadikan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang terbaik. Karena kita belum tentu besok Ramadan, jangankan Ramadan besok kita belum tentu bisa panjang umur, ya kan? Besoknya lagi belum tentu kita panjang umur, belum tentu Allah berikan kesempatan dalam Ramadan kita. Ya di bulan ini pun kita belum tentu sampai Lebaran. Tetapi terkadang ini otak, ya ini otak, ini pikiran, terkadang memikirkan bagaimana nanti ketika kita Lebaran, bagaimana untuk Lebaran, bagaimana untuk Lebaran, terus ada yang terpikir. Padahal tadi kalau kita tahu bagaimana Ramadan ini keutamaannya, justru kita tidak ingin memikirkan yang lain, tetapi memikirkan inginnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya ini menjadikan bulan menjadi bulan Ramadan. Jadi terkadang mindsetnya siapa yang salah? Saya terusus. Terkadang kan kita seperti itu, masih mikirin, aduh nanti persiapan buat ini, persiapan buat itu dan lain sebagainya, buat pulang kampung dan lain sebagainya. Semakin kita mikir tadi, semakin kita pusing. Tetapi ternyata saat kita melepaskan semua itu, ya sudahlah kita jalani. Ada kita jalani, kita laksanakan. Tetapi kalau tidak, jangan sampai terpikir. Kenapa? Allah akan tiba-tiba memberikan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusinya. Bukan kita. Ibu mikir tiba-tiba sudah ada solusi, belum tentu. Ibu sudah mulai tidak memikirkan, tiba-tiba datang caranya, betul nggak? Ya kan kalau kita lagi mikir itu jadi mumet Bu terkadang, tidak terpikirkan. Tapi kita sudah mulai lupakan masalah itu, tiba-tiba muncul solusi. Itulah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saat ketika diri kita takwa, saat diri kita melepaskan semua
dunia, pasrahkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Satu. Wa may yarzuq min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka. Banyak hal yang di luar dugaan kita. Kita menginginkan A, ternyata Allah berikannya B. Bahkan sampai Z, terkadang Allah sudah terpersiapkan untuk kita. Tapi kitanya suka terlalu sok tahu untuk urusan hidup diri kita. Ya, sok tahu. Ya. Kadang kita sok tahu ya untuk urusan kita. Boleh kita punya planning, boleh kita punya rencana. Bukan berarti kita tidak boleh punya rencana ya, boleh silakan. Namun saat kita rencana ini, ya kita niatkan, ya Allah, seandainya rencana ini baik, berikan kemudahan. Tapi kalau bukan ini yang terbaik, ya Allah, berikan solusinya yang terbaik. Kita kadang lupa sudah punya rencana, soal rencana kita terbaik. Maka saat ketika tidak sesuai dengan rencana, yang ada kecewa. Ya kan? Kecewa yang ada kecewa. Kok begini, kok begitu, ya nggak Bu? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita terkadang lupa untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita rencana, kita ingat bahwa Allah lah sebaik-baik rencana. Allah lah sebaik-baik solusi. Namanya juga sutradara, bebas loh mau ngapain. Ya nggak Bu? Ya pemain mah ikut aja. Jangan sampai kita di DO. Jangan sampai kita dipecat menjadi pemainnya. Ya, menjadilah pemain yang taat, yang turut ikuti aturannya. Walaupun kita punya argumen, ibaratnya kan begitu. Walaupun punya argumen, saat argumen kita di ACC, alhamdulillah. Kalaupun argumen kita tidak di ACC, jangan kecewa, jangan ngeyel. Kenapa? Sama sutradara. Iya kan? Iya nggak? Betul nggak Bu? Kan saat kita berdoa itu kita sedang punya argumen sama Allah. Ya kan? Saat kita punya rencana, kita sedang punya argumen. Kalau argumen kita tidak di-ACC oleh Allah, ya harus nurut. Kalau nggak nurut, apa Bu? Takut dipecat. Takut dipecat gitu ya. Ibaratnya kan begitu ya. Maka kita saat punya argumen udah, ya Allah saya punya ini nih. Kalau memang terbaik, ya Allah berikan kepada saya. Jangan ngeyel dong, ya Allah. Yang ada nauzubillah. Jadi bukan nikmat tetapi istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan, Allah ACC, tapi Allah tidak ridho. Nauzubillah min. Udah, orang kamu ngeyel kok sana. Ibaratnya gitu. Ya kan, ayo Bu, anak kita coba Bu, anak kita minta buka. Contohnya ya lagi puasa begini. Ya anak kita minta buka. Saking keselnya udah makan tuh sama piring-piringnya. Ibaratnya begitu. Ya udah makan sekarang sama piring-piringnya. Ibaratnya begitu ya. Itu ketika kita ngasih tapi kita tidak ridho. Begitupun Allah, kita minta sama Allah, ya Allah kalau emang terbaik berikan. Tapi kalau tidak terbaik, ya Allah berikan ketenangan, berikan kedamaian dalam hati ini agar aku tetap taat kepadamu. Yakin, wa may yarzuq min haitsu la yahtasib. Rizki itu berbagai hal, bukan masalah urusan uang saja, bukan masalah urusan harta saja. Ketika Allah kirimkan orang-orang yang dekat dengan kita, yang bisa mendekatkan kita dengan Allah, itulah rizki yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya, jadi ketika diri kita bukan masalah uang melulu, harta melulu, dunia melulu, ya, dunia melulu, harta melulu, nyanyi. Ya, bukan urusan itu aja. Terkadang kan kita yang ada di pikiran kan itu, masya Allah, ya, godaannya itu Bu. Kita mau tidur, bangun tidur, terkadang yang terpikirkan itu. Ini mas saya terkadang itu terpikirkan ada aja urusan dunia tuh, ya. Maka saat itu kita lepaskan, Bismillah ya Allah, tolong. Ketika kita mau tidur pun,
ya, yang kita terfikirkan, yang harus senantiasa dalam hati kita, ya Allah, seandainya saya bangunkan dalam keadaan iman, ya Allah. Kadang kita bismika Allahumma ahya wa bismika amut, lupa itu artinya juga apa. Udah kebiasaan, ya Allah. Saking sudah pastinya baca doa, kita lupa apa maksud kita. Ya, tapi di sini terkadang tidak terbawa dengan hati. Kalau urusan dunia terkadang kita sampai terpikirkan ke hati, ke pikiran dan lain sebagainya. Padahal saat ketika kita minta sama Allah, rasakan, bawakan ke dalam hati ini. Ya kayak tadi, ya Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, halo, ayo, dengan menyebut nama Allah yang maha. Halo, tuh kan sudah lancar. Bismika Allahumma ahya. Bismika dengan menyebut namamu ya Allah. Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi itu jangan dibaca di majelis talim, jangan. Kalau dibaca di majelis talim, semua. Ya, wahai zat Allah yang Engkau yang maha menghidupkan, maha mematikan. Kan kita kadang lupa ya. Lupanya apa? Menyiratkan di situ, ya Allah, bangunkan saya, hidupkan saya dalam keadaan iman kepadamu. Ya kan, dalam keadaan takwa kepadamu. Itu kadang kita lupa disisipin itu. Ya nggak Bu? Kadang nggak pokoknya dengan nama Allah yang maha menghidupkan. Kita minta nggak terkadang hidup saya dalam keadaan iman nanti. Saat bangun tuh dalam keadaan imannya. Nah di situ. Terkadang kita lupa menyelipkan itu. Kenapa? Karena tadi sudah mahir doanya. Ya, kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu ingin bahagia dunia, ingin bahagia akhirat, dan ingin terhindar dari siksa api. Tadi bahagia dunia, terkadang kita suka ngatur urusan dunia. Ya, padahal udah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kadang kita ngatur sama Allah urusan dunia, padahal kalau urusan dunia Allah sudah jamin. Urusan dunia itu Allah sudah jamin. Tapi kalau urusan akhirat sudah dijamin belum, Bu? Justru kita yang memikirkan harusnya yang sudah dijamin atau yang belum? Belum. Seringnya memikirkan yang sudah dijamin atau yang belum? Kadang kita memikirkan yang sudah dijamin. Ya kan? Ya. Kadang kan kita gitu kan, urusan dunia sudah dijamin. Ya, urusan dunia kan sudah dijamin sama Allah. Ya, bahkan cacing yang di dalam tanah pun sudah Allah kasih rizki. Bayi yang di dalam janin yang di dalam kandungan pun sudah Allah kasih rizki. Ya, nah kita kadang masih mikirin, ya mikirin besok, mikirin itu ya Allah, ya Robbi ini otak, ya kan? Kadang ujung-ujungnya stres sendiri, mikir sendiri, puyeng sendiri, yang ujung-ujungnya kita tadi, jangan sampai kita terus terbawa urusan dunia. Insya sama-sama Bu, saya juga sedang belajar bagaimana cara ya Allah lepaskan. Kadang kalau sudah mumet, ya Allah, udah saya lupakan ya Allah. Udah kita ambil, kita baca Quran, kita zikir, kita sholat, lepaskan semuanya. Untuk kita fokuskan padahal kenapa? Karena akhirat yang belum dijamin oleh Allah. Urusan akhirat kita yang harus ngurusin sendiri, bagaimana mempersiapkan bekalnya, bagaimana ketika diri kita mempersiapkan bagaimana nanti saat ketika ruh kita diambil oleh Allah. Bagaimana biar ruh ini ketika dijemput oleh malaikat Israil, kata malaikat Israil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jangan jiwa-jiwa yang enggak tenang. Nauzubillah. Ya, justru kita jiwa-jiwa yang tenang. Mudah-mudahan jadi malaikat itu manggilnya, jemput kita, ruh kita itu dengan panggilan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Silakan kembali sini. Kembali kata Allah. Kalimatnya fi'il amr. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Ya.
radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli, masuklah. Allah yang nyuruh. Enak kamu kalau udah begitu? Tapi bagi siapa? Bagi tadi orang yang dekat dengan Allah. Fadkhuli fi ibadi, silakan masuk, kata Allah, sini masuk. Fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, Allah yang mempersiapkan, bukan kita yang berharap surga. Enak nggak kalau begitu? Mau sekarang? Kirain ada yang kirain udah ada yang siap mau sekarang. Apalagi kan dipanggil malaikat Jibril kan begitu ya. Jadi saat ruh diambil, ya makanya kan ada yang seperti halnya tidur tenang, ya tidak ada keruwetan dan lain sebagainya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, jadi mudah-mudahan ini tadi mempersiapkan bagaimana tadi bisa malaikat Jibril menjemput kita sampai dengan selamat, sampai ketika kita malam pertama di alam kubur. Ini yang harus kita persiapkan. Oh, Ramadan ngurusinnya alam kubur. Nggak apa-apa, biar yang dipikirin bukan lebaran aja. Ya kan kita ribet tuh lihat postingan orang status baju baru semua, kue ya, persiapan tiket mudik kan banyak sekarang. Kita mudik yang sesungguhnya kita persiapkan. Ya, persiapkan untuk mudik yang sesungguhnya. Itu bagaimana tadi? Selamat ketika malam pertama di alam kubur kita. Bukan merasa ketakutan, tetapi bagaimana caranya mati yang enak, bukan hidup yang enak. Hidup enak mah ibu makan sayur asem enak, nanti ibu buka puasa air minum doang udah enak, ya kan kalau di dunia mah. Tapi bagaimana mati yang enak? Tadi bagaimana Allah senantiasa terus dekat dengan kita. Bagaimana Allah terus berada dalam diri kita dengan tatapan rahmatnya kepada kita. Amin insya Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, tadi di awal saya sudah membicarakan tentang ma'rifat, bahwa ma'rifat itu terkesan seolah-olah bukan untuk kehidupan kita, yang saya rasakan ya. Ma'rifat itu seolah-olah kehidupan para wali, kehidupan para rasul yang tidak mungkin bisa kita raih pada kehidupan zaman sekarang. Ternyata dulu saya salah, bahwa ma'rifat itu justru yang paling pertama harus dimiliki oleh kaum muslimin wal muslimat. Apa kata Syekh Ibnu Ruslan? Bistikon, ma'rifatul ilahi bistikon, bahwa yang pertama kali diwajibkan kepada manusia adalah bermakrifat kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Bagaimana bermakrifat kepada Allah? Yang pertama adalah Allahu khaliqun, Allahu razikun, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita rizki. Nah, dengan bermakrifat kepada Allah, justru seharusnya ilmu pertama dan ilmu akhir yang harus diyakini oleh manusia adalah ilmu ma'rifah. Cuma ini biasanya dikuasai oleh anak-anak TK. Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah, bukan saya. Cek dulu. Nah itu ya, bahwa anak-anak TK sudah betul jalur kemakrifatannya sudah dibina sedemikian rupa sehingga dia meyakini bahwa Allah lah Tuhan mereka. Seharusnya semakin SD, semakin SMP, SMA, kuliah sampai usia dewasa, itu semakin tertancap rasa makrifat kita. Tapi yang saya rasakan, belajar di SD tidak ada makrifatnya, SMP sama tidak ada makrifatnya, SMA sama, apalagi gitu ya. Kecuali di pondok-pondok pesantren itu diajarkan tentang makrifat. Makrifat pun di pondok pesantren tidak semuanya
mengajarkan ma'rifat hanya di pesantren-pesantren khusus yang mengajarkan ilmu tasawuf, mengajarkan dari mulai awal sampai akhir itu ma'rifat yang secara keseluruhan. Secara umum bahwa ma'rifat itu harus dipelajari oleh setiap orang. Setuju? Yang setuju cuma 3,5 orang ini. Setuju Ibu? Setuju ya. Nah, untuk mencapai ma'rifat ada 3 tahapan. Pertama, Ibu lihat di dalam abjad huruf hijaiyah. Pertama huruf, 2, 3, 4, terus jim, ya jim, terus ha, ho. Nah huruf 3 huruf ini Bu, jim, ha, ho, tapi dibalik, ho dulu ya, ho, ho. Artinya apa? Mukhaliyatun nafsi an sifatil madmumati, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Apa aja sifat tercela? Sifat tercela sebutkan. Sifat tercela. Iri, dengki, hasud. Oh, banyaklah gitu ya. Pokoknya yang sebangsa membuat kita dan orang lain merugikan, itu adalah sifat-sifat tercela. Yang pertama kali untuk mencapai tahap ma'rifat itu harus mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Atau bagaimana tidak bisa sepenuhnya 100% mengosongkan diri? Wajar, namanya juga manusia. Dulu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah ada seorang pemuda matur kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya ingin masuk Islam wahai Rasul. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, jauhi sifat bohong. Ya Rasul, hanya itu? Iya katanya. Tapi kamu jangan dulu masuk Islam, tunggu setelah beberapa bulan. Subhanallah ya. Untuk masuk Islam, beliau disyaratkan oleh Rasul apa tadi katanya? Jangan pernah berbohong. Dan kedua harus setelah berpikir matang berbulan-bulan bolehlah baru datang lagi ke sini. Nah, beliau itu padahal mohon maaf ya Rasul, saya suka mabuk, suka merampok, suka segala macam lah ya yang bermaksiat. Nah, kata si pemuda tersebut, cincai amat masuk Islam katanya. Saya berbuat ini maksiat, tapi syaratnya cuma jangan pernah berbohong. Gampang lah ini mah katanya. Nah, karena memang dia suka bermaksiat, sehari-hari tidak bisa lepas dari maksiat. Kemudian suatu saat ketika dia hendak bermaksiat, ingat kepada Rasul. Saya jangan berbohong katanya. Kalau saya berbuat maksiat, kemudian ada konsekuensi hukumnya. Saya nggak mau. Tapi kalau saya berbohong, otomatis saya melanggar janji kepada Rasulullah SAW. Nggak jadi maksiatnya. Kemudian beberapa hari kemudian si orang tersebut mau maksiat lagi. Ingat lagi kepada Rasulullah. Kalau seandainya saya berbuat maksiat, tentu dihukum. Kalau berbohong, tentu melanggar janji. Betul? Terus seperti itu Ibu, setiap mau melaksanakan maksiat, ingat kepada Rasul dan ingat kepada konsekuensinya. Akhirnya perang batin tuh, perang batin di dalam dirinya antara kebaikan dan kejahatan. Alhamdulillah orang itu menang kebaikannya sampai suatu saat sudah matang untuk masuk ke dalam Islam, matur lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, betul kata engkau. Apa yang menjadi syarat utama tidak boleh bohong, ternyata itu intinya. Karena saya sudah bertekad untuk masuk Islam, saya untuk bertekad itu tidak akan pernah berbohong, dan akhirnya saya terlepas dari maksiat-maksiat saya. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Maka Rasulullah SAW menerima orang tersebut untuk masuk Islam dengan kesadarannya sendiri. Baiklah. Rasulullah SAW tidak pernah memaksa. Ibu pernah mendengar seorang nenek-nenek buta tua
dan juga Yahudi disuapin oleh Rasul? Ya, itu ya. Rasul nyuapin sampai orang itu menghujat Rasulullah SAW sedemikian rupa. Ah, kamu katanya orang baik ini pantas menjadi seorang nabi, daripada itu orang Islam katanya punya bernama Nabi Muhammad. Ah, saya mah nggak setuju. Sedangkan Muhammad itu, mohon maaf ya, orang majnun, orang segala macam. Mendingan kamu aja menjadi orang nabinya orang Islam katanya. Nabi Muhammad hanya masam saja. Setiap disuapin, dihina Nabi Muhammad. Padahal dia nggak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Itu dikisahkan berlangsung selama 2 tahun. Bayangkan, 2 tahun, Ibu. Ibu kalau seandainya nyuapin orang yang menghina Ibu, disuapin mau nggak 1 kali aja? Kalau saya mah dikitab saya. Ini 2 tahun, Masya Allah ya, sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Rasul belum pernah mengajak nenek tersebut masuk Islam. Tibalah saatnya Sayyidina Abu Bakar menggantikan posisi Rasulullah, baru juga mau nyuapin. Si orang itu sudah marah-marahnya sama siapa? Marah pada Rasulullah SAW. Baru juga mau nyuapin, keterlaluan nih orang katanya. Nenek, tahu nggak kamu siapa orang yang kamu hina itu? Nggak tahu kan, saya mah buta. Ketahuilah nenek bahwa orang itu yang selalu dihina-hina oleh nenek itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, gimana perasaannya, malu campur takut ya si nenek. Akhirnya si nenek masuk Islam. Memang bukan di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi akibat wasilah kelembutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad pernah memaksa tidak? Tidak, karena kesadaran sendiri masuk Islam akhirnya. Ya, yang pertama menghilangkan sifat-sifat tercela atau mukhaliyatun nafsi an sifatil madmumati. Ibu sudah mencapai tahap ini belum? Engeng, bingung jawabannya nih. Mau bilang sudah takut sombong, mau belum takut tidak syukur nikmat. Alhamdulillah ibu hadirin mas sekalian, syukuri bahwa kita alhamdulillah sudah mencapai tahap ini. Apa? Mukhaliyatun nafsi, sedikit demi sedikit menghilangkan sifat tercela. Dulu saya mengakui aja. Dulu saya mengakui bahwa kalau sholat tuh Assalamualaikum gajelang, wah langsung main lagi gitu ya. Dulu ketika saya kecil berapa? Udah SD apa belum ya? Lihat pulang sekolah, lihat adik lagi makan, padahal saya lagi saum gitu ya. Ikut makan. Kemudian habis makan, biasanya pura-pura lagi puasa. saya gitu ya. Itu tercela nggak? Tercela. Karena saya tidak merasa bahwa ada yang melihat saya makan, akhirnya saya lanjutin puasanya. Padahal makan capek-capeknya, mendingan makan aja sekalian gitu ya. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit kita sedang berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat tercela. Kalau dalam bahasa Sundanya apa itu? Ngereyeh, ya kayak ngereyeh. Enggak, kalau sudah mencapai mah 100% belum tuh, mencapai belum ya. Kalau ibu mah mungkin sudah, tapi kalau saya mah sedang ngereyeh. Sedang berusaha untuk menghilangkan. Kedua, tazayyanun nafsi an sifatil mahmudati, menghiasi diri dengan sifat-sifat. Kalau tadi tercela, sekarang sifat-sifat apa? Sifat terpuji. Apa aja sifat terpuji? 1, betul. 3, nah tuh. Kok nggak ada yang jawab ini? Sifat-sifat terpuji salah satunya apa? Ikhlas. Kedua, sabar. Ketiga, taat dan lain sebagainya. Ikhlas, taat, sabar. Ketika ibu melaksanakan puasa Ramadan dari subuh sampai maghrib, terasa lapar tidak?
Masya Allah luar biasa. Kalau saya malah lapar banget kayak. Haus tidak? Haus. Ya pastilah itu baru gambar. Oh, kakimu kok hebat itu. Justru kesabaran itu adalah kesabaran ketika menjalani ketaatan. Kata Rasulullah SAW, itulah puncak tertinggi dari sabar. As-sabru ala thalathi ahwalin, ana thalathati khisalin. Sabar itu menepati kepada 3 tahapan. Pertama, as-sabru indal baliyah, sabar ketika ada musibah. Itu mudah biasa Ibu ya. Yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah, sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Sifat dasar manusia itu kadang ingin melakukan apa yang menurut dia terbaik, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna amaratun bisu, ya. Selalu mengajak kepada kejahatan. Nah, kita menahan al-imsak supaya tidak terjadi kemaksiatan, itu adalah tingkat sabar tahap kedua. Yang paling tinggi kesabaran itu adalah as-sabru inda ta'ah, bersabar ketika melaksanakan ketaatan. Siapa yang tidak lapar, siapa yang tidak haus, berpuasa selama kurang lebih 12 jam, tapi dengan ketaatan kita kepada Allah, sudah mah Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibu, GR nggak dipanggil orang beriman sama Allah? Kalau saya mah GR banget, Bu. Kenapa? Saya belum melakukan apa-apa sudah dianggap beriman oleh Allah, betul nggak? Dahsyat sekali pujian Allah sama kita ya. Masa iya kita yang belum apa-apa sudah dianggap orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal orang yang beriman itu adalah gelar tertinggi daripada semua makhluk Allah, orang yang beriman. Maka setidaknya kita berusaha untuk menjaga kepercayaan Allah yang sudah mencap kita sebagai orang beriman. Maka mudah-mudahan kesabaran kita, ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah berbuah manis di hadapan Allah, rahmat dan ridho Allah, ya. Sudah mencapai Ibu, sudah? Insya Allah, ya, insya Allah. Kalau bahasa Sunda ngereyeh. Dalam artian berusaha untuk mencapai kesempurnaan, walaupun kesempurnaan hanya milik Allah. Yang ketiga, ini memang puncak, dan dulu saya menyangka bahwa yang ketiga ini hanya bisa dicapai oleh wali-wali Allah. Yang sekarang agak mustahil. Ternyata setelah saya sering mendengarkan kajian-kajian Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Ashhab, ternyata berubah mindset saya. Ternyata tingkat yang kedua itu sudah dicapai oleh semuanya. Dan walaupun bertahap-tahap, ya, artinya tidak hanya waliullah saja, kita pun bisa mencapai. Saya subhanallah terus terang ya, dari sisi ketasawufan banyak dibimbing oleh beliau, termasuk kitab Al-Hikam ini. Saya mengaji kepada beliau 2 kali di 2 tempat, kemudian menghatamkan Sirul Asrar juga dari beliau, gitu ya. Bahkan diijazahkan, kalau yang lain-lain kayak Bang Ali dan Bang itu Pak Her mengijazahkan amalan, kalau saya enggak, ijazahnya amalan, bukan amalan, tafsir Jailani, Al-Jilani, tafsir Al-Jilani yang 5 jilid itu, ya. Nah, dalam artian saya sudah bersambung kepada beliau, beliau pun sudah bersambung kepada Syekh Muhammad Fadil, dan Syekh Muhammad Fadil langsung kepada ayahanda kakek-kakeknya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Nah, kemudian bahwa masalah yang ketiga yaitu tajalli. Tadi apa? Takhalli. Yang kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. Kha, jim. Nah, dibalik tapi sekarang mah ya.
Ho dulu, kemudian ha, baru jim. Apa itu jim? Tajalli adalah mukhaliyatul qalbi. Sekarang qalbi ya. Mukhaliyatul qalbi, kosongnya hati mimma siwallah. Apa katanya? Kosongnya hati dari selain sesuatu, dari segala sesuatu selain Allah. Subhanallah. Dulu saya belum paham Ibu, tapi setelah saya memahami, ternyata alhamdulillah kita pun sudah berusaha untuk mencapai makom tersebut. Apa contohnya? Nah, saya alhamdulillah Ibu ya, alhamdulillah pernah merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ibu semuanya paham ya, kasih sayang seorang ibu tidak ada batasnya ya. Luar biasa. Setelah meninggal, saya diberi oleh kakak itu kenang-kenangan, walaupun berupa kerudung hijau. Kerudung hijau. Nah, saya simpen aja, dibawa ke pondok itu kerudungnya. Ketika saya udah lama, kira-kira seminggu tidak melihat kerudung itu, saya buka, saya refleks menyebut kata, aduh, mak, kata saya. Padahal itu apa? Kerudung. Kenapa saya nyebutnya mak? Hati saya langsung teringat kepada emak. Walaupun kata orang lain, gila kamu ya, kerudung aja dibilang emak. Yang gila orang lain apa saya? Nah, bagaimana persepsinya? Kalau orang lain menganggap gila karena menganggap itu hanya sebuah kerudung, bagi saya ini bukan kerudung sembarangan, tapi ini adalah kerudung dari emak. Paham semuanya? Paham ya? Tidak salah, semuanya tidak salah. Saya menganggap bahwa itu emak karena memang kalbu saya melihat bahwa itu adalah bagian dari milik emak, sedangkan orang lain tidak melihat itu. Nah, maka alhamdulillahirabbil alamin, sementara saya sudah bisa sedikitnya bertajalli, menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah berkaitan dengan benda yang dilihat. Contoh, ketika kita melihat pohon, apakah kita hanya melihat pohon mangga saja? Tidak, tapi ketika kita melihat pohon mangga, masya Allah, luar biasa Allah ya, melihat pohon mangga ditajalikan dengan Allah. Betapa hebatnya melihat pohon kelapa, itu kelapa. Itu kelapa padahal terbungkus dengan daging kelapa, kemudian di atas, di lapisan luarnya ada batok, kemudian ada tapas kelapa, dan dihubungkan dengan samanggar itu apa itu namanya gitu ya. Nah, kemudian kenapa bisa ada airnya manis lagi? Gimana cara Allah untuk mengasih gula? Kan luar biasa betapa Allah, segala sesuatu yang kita lihat itu bisa menjadi wasilah untuk melihat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kepada makhluk-makhluk Allah, jangan sampai berpikir bagaimana Allah. Insya Allah. Jadi semuanya sudah mencapai ya, sudah mencapai insya Allah, bahwa kita sedang berusaha untuk bertakhalli, kita berusaha untuk menghiasi atau mengikis habis sifat-sifat tercela di dalam diri kita. Kemudian kita pun sedang bertahalli, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Terakhir kita sedang bertajalli kepada Allah, berusaha untuk menanamkan kalbu kita hanya Allah lah yang kita tuju. Maka sering-sering Ibu ya bermunajat, ilahi waridhoka a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Insyaallah itu akan menghantarkan kita kepada apa yang kita minta kepada Allah. Amin. Hadirin rahimahullah, sebagai closing ya, bahwa terkhusus sekarang kita sedang dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah saatnya betul-betul kita sedang bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa kita sedang bagaimana caranya ingin terus bersama Allah, ingin terus berdekatan dengan Allah, ingin terus ditatap oleh Allah dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah tadi takhalli, tahalli, tajalli. Ini adalah semuanya bagaimana rangkaian puasa kita berkualitas. Ya, biar puasanya berkualitas, bukan hanya sebatas puasa kemarin sudah disampaikan, bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar saja. Bahwa ketika apa yang kita lakukan jangan sampai membatalkan puasanya secara lahiriah ataupun membatalkan secara batiniahnya. Bagaimana kalau lahiriah insya Allah seperti hal-hal kemarin ya sudah disampaikan apa yang membatalkan puasa dari hal yang terkecil sampai dengan hal yang besar. Bagaimana yang harus diqadha, kifarah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang paling utama, bagaimana saat diri kita, puasa kita jangan sampai tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi berarti tajallinya kita harus dikuatkan. Tajalli itu tadi apa? Merasa melihat Allah ya, atau merasa menyertakan di setiap keadaan itu ada Allah. Ya, ketika diri kita contohnya ada yang membuat kita emosi, ada yang membuat kita marah, ada yang membuat kita kecewa, yakinlah itu sedang rencana Allah. Iya tahu, sedang rencana Allah. Saat ada yang membuat kecewa, kalau kita marah kira-kira punten, ketika kita kecewa, saat ketika kecewa itu kita marah, selesai enggak? Selesai tidak? Batal puasa pahalanya iya. Betul? Tapi yakin, ya Allah, ini mungkin cara Engkau biar aku terus ingat sama Engkau. Oh, ini adalah cara Engkau agar saya terus ingat bersamamu ya Allah, untuk apa? Menawan hawa nafsu. Saya kadang udah marah, gitu kan, kalau udah mau marah kita tahan. Ya, oh ya Allah, gitu. Ini cara Allah. Kenapa? Allah akan menguji terus kita. Saat orang berusaha terus bagaimana menghadirkan bahwa semua adalah diperjalankan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan terus merasa, oh ini adalah cara Allah, saya biar dekat dengan Allah. Coba punten, seandainya ya, saat ketika tadi ada yang mengecewakan kepada kita, terus kita kembali emosi dan lain sebagainya, setelah itu kita meninggal, kira-kira bagaimana Bu? Dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, tidak menerima takdir Allah, nauzubillah, yang ada suul khotimah. Atau bukan kita yang meninggal, seandainya kan kita kalau melakukan kan akan berkaitan dengan orang lain. Contoh ya punten, seandainya diri kita tadi dikecewakan oleh orang lain atau membuat kita marah, terus kita kan marah balik nih, ya marah balik. Dan nauzubillah, kita bukan yang meninggal tapi orang itu meninggal. Kira-kira bagaimana Bu? Sama-sama akan berbuat kita dalam keadaan yang tidak baik. Rugi nggak Bu? Rugi. Kenapa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan, kata Sayyidina Umar. Untuk urusan akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Jadi yang kita pikirkan saat kita merasa kecewa, takut saya berlanjut dan kecewa ini udah ya Allah. Bukan tadi, kemarin 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Seandainya mata ini salah melihat dan menilai orang lain, ampuni saya ya Allah. Dan seandainya orang lain yang salah melihat, orang lain yang salah menilai